Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Xiao Chen bertarung dengan aliansi keluarga Shao. Para tetua aliansi keluarga Shao menggunakan sebuah formasi, menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Xiao Chen. Serangan tersebut membuat Xiao Chen berada di ujung kehidupan. Kemudian, dia menggunakan teknik 9 reinkarnasi hidup dan mati. Pada akhirnya, Xiao Chen kembali bangkit. Kejadian itu dilihat oleh sang pembawa bencana, Li Yunpei. Melihat Xiao Chen kembali bangkit, bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat, para tetua kembali menggabungkan serangan dan melepaskannya kepada Xiao Chen. Serangan itu melesat. Di sisi lain, Xiao Chen menggunakan tinju untuk menghadang serangan yang datang. Ketika kedua serangan saling bertabrakan, sesuatu berwarna hitam menyelimuti serangan yang dilepaskan oleh para tetua. Mereka terkejut melihat kekuatan jahat yang menyelimuti serangan mereka. Xiao Chen tersenyum ke arah para tetua. Itu memang kekuatan jahat. Semua kekuatan jahat, langit dan bumi, ditambahkan ke dalam tubuh Xiao Chen. Sebuah pukulan dilepaskan. Pukulan tersebut cukup besar dan berwarna hitam, seperti kekuatan jahat yang sebelumnya. Para tetua yang menerima serangan langsung terpental, tidak bisa melawan sama sekali. Penatua gila dan kelompok Xiao Chen juga melihat serangan tersebut. Seperti yang diharapkan, setelah kebangkitannya, kekuatan Xiao Chen meningkat pesat. Jiang Chuan dan Patria Jiang bersorak melihat kekuatan Xiao Chen. Begitu juga dengan Lin Peng. Dia merasa kekuatan Xiao Chen kembali meningkat. Berbeda dengan Shou Jingxi, dia terjatuh dan berlutut. Tidak percaya melihat Xiao Chen dapat melawan aliansinya seorang diri. Memblokir ratusan tetua. Jingxi juga mempertanyakan, apakah Xiao Chen masih seorang manusia? Sekutunya, yaitu Seng Qiong dan Jin Bo, hanya bisa mendengus pasrah. Di saat yang sama, ada seseorang yang datang. Namun Seng Qiong merasa orang tersebut cukup familiar. Dia membantai orang-orang dari Sekte Iron Blood sambil mengatakan, Sekte Iron Blood telah melakukan kejahatan dengan pemimpin sakti saat ini. Hari ini dia berniat memperbaiki sekaligus membentuk kembali sektenya. Setelah membereskan orang tersebut, pria ini membuka topeng. Tidak salah lagi, dia adalah Di Chuan Qin. Melihat wajah yang familiar, Seng Qiong begitu terkejut. Tubuhnya bergetar. Dia mengutuk. Chuan Qin adalah anak yang durhaka. Dia benar-benar marah sampai-sampai memuntahkan seteguk darah. Chuan Qin hanya bisa meminta maaf. Tapi hari ini kejahatan ayahnya akan berakhir. Kemudian memberikan perintah pembunuhan, membunuh semua bawahan Shou Jingxi. Penatua gila juga tidak mau kalah. Dia mengajak pasukan membantai pasukan aliansi Shou Jingxi. Wang Chaoyang dan yang lainnya juga kembali menyerang. Pertempuran menjadi kacau, tapi saat ini ada hal yang berbeda. Kemenangan condong ke arah kelompok Xiao Chen. Si hitam mendekat ke Xiao Chen. Dia merasakan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sangat familiar. Tidak hanya itu, samar-samar si hitam juga merasa takut. Mendengar perkataan si hitam, Xiao Chen terkejut, namun dia tidak ingin membahasnya. Mereka harus membereskan orang-orang ini. Shou Jingxi masih tertunduk. Dia merasa semua telah berakhir. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Berbeda dengan Seng Qiong, dia masih melawan musuh yang datang, tapi dia kewalahan dan terkena beberapa serangan. Jin Bo merasa situasinya sangat buruk. Entah kenapa, situasinya berbalik. Dia berniat mencari kesempatan untuk pergi. Jin Bo berlari menjauh dari tempat tersebut. Baginya, nyawa jauh lebih penting. Ketika aliansi Shou Jingxi akan berakhir, sebuah suara terdengar. Dia bertanya, kenapa keluarga Shao-nya jadi tidak berguna? Tampaknya, orang yang berbicara berasal dari keluarga Shao. Xiao Chen tersentak mendengar suara itu. Begitu juga dengan Shou Jingxi. Namun, Shou Jingxi merasa familiar dengan suara itu. Sesosok pria muncul di langit. Orang ini adalah Master Shou Jingxi. Sebuah tamparan mendarat di wajah Shou Jingxi, menyuruhnya sadar. Keluarga Shao tidak boleh kalah dari orang ini. Shou Jingxi masih terkejut. Tampaknya, Master ini telah menghilang selama puluhan tahun, yang membuatnya berpikir kalau dia telah meninggal. Sang Master menjelaskan, dalam pertempuran 10 tahun yang lalu, dia terluka parah. Namun, dia mendapat kesempatan besar. Selama 10 tahun, dia bersembunyi di tempat perlindungan milik Shao dan berlatih. Dia juga mengetahui semua yang dilakukan Shou Jingxi. Semua hal konyol yang dilakukan Shou Jingxi akan dibahas nanti. Kemudian Master itu menoleh ke Xiao Chen, menanyakan apakah dia membiarkan keluarga Shao pergi. Xiao Chen menebak orang di depannya berasal dari alam Emperor. Mendengar perkataan Xiao Chen membuat semua orang terkejut. Mereka berpikir, apakah keluarga Shao masih memiliki seorang kaisar agung? Master tua membenarkan perkataan Xiao Chen.
dia baru saja mencapai tahap Kaisar Agung. Tapi dia masih seorang kaisar sejati. Xiao Chen melemaskan pergelangan tangan. Dia merasa ini akan menarik. Kemudian berkata, "Kau menyuruhku melepaskan keluarga Shao? Tidak mungkin. Hari ini, keluarga Shao harus hancur." Di samping, Beastmaster mengeluarkan aura membunuh. Sepertinya dia mengenali Master Tua ini. Beastmaster berteriak, ingin membunuh Master Tua. Dia melompat dan langsung menyerangnya. Telunjuk tangan kanan diangkat. Aura berwarna biru menyelimuti jari tersebut. Sebuah benda raksasa muncul, memukul Beastmaster hingga dia terjatuh menabrak tanah. Melihat hal itu, mata Xiao Chen bersinar. Dia menghilang dan muncul di tempat Beastmaster. Cincin emasnya juga muncul, menahan tekanan tersebut. Merasakan bahaya, Xiao Chen langsung menarik Beastmaster dari tempat tersebut. Master Tua mengakui kultivasi Xiao Chen telah melampaui tingkat surga atas, tapi sangat disayangkan. Kalau dibandingkan dengan seorang kaisar, perbedaan mereka jauh. Beastmaster masih meraung, aura membunuhnya meluap-luap, matanya kosong, dia seperti orang gila. Xiao Chen memukul leher Beastmaster, merasa dia hanya menghalangi. Xiao Chen ingin merasakan kekuatan seseorang yang berada di Triple Great Emperor. Lin Peng yang mendengar perkataan Xiao Chen, merasa Xiao Chen dalam bahaya. Wajahnya pucat mendengar Xiao Chen ingin menantang seorang kaisar agung di level Triple Great Emperor. Raja Kera mengatakan, jika Xiao Chen adalah orang biasa, sudah pasti dia akan mati. Namun, Raja Kera mengetahui siapa sebenarnya Xiao Chen. Jika dia ingin bertarung, itu berarti tidak akan ada masalah. Jari telunjuk kembali diarahkan oleh Master Tua. Kali ini, jari tersebut mengarah ke Xiao Chen. Sebuah benda muncul di atas kepala Xiao Chen. Tekanan yang kuat juga muncul menekan tubuhnya. Master Tua menjelaskan, ketika seorang kaisar agung meningkatkan satu level, itu akan membuat peningkatan yang sangat kuat. Kekuatan Sendai Biru yang sebelumnya digunakan untuk menyerang Beastmaster hanyalah lapisan pertama dari alam Great Emperor. Master Tua ingin melihat apakah Xiao Chen bisa menghadapi kekuatan Sendai tingkat keduanya. Benda yang dibilang Sendai kedua terus menekan tubuh Xiao Chen. Merasakan bahaya, orang-orang bergegas pergi menjauh dari tempat Xiao Chen. Kobaran api turun dari Sendai kedua menyerang Xiao Chen. Namun serangan tersebut terhalang, tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Chen. Xiao Chen merasa perbedaan kekuatan antara Sendai pertama dan Sendai kedua memanglah jauh. Namun Xiao Chen mengatakan dia adalah seorang kultivator penempan tubuh. Perkataan Xiao Chen membuat Master Tua bingung apa yang sebenarnya ingin disampaikan Xiao Chen. Xiao Chen menjelaskan, salah satu pelatihan fisik yang terbaik adalah kekuatan eksternal yang sangat kuat. Kekuatan itu secara terus-menerus akan memulis tubuh. Master Tua bertanya, apakah Xiao Chen berniat menggunakan sendainya untuk melatih tubuh fisik? Xiao Chen membenarkan hal tersebut. Perkataan Xiao Chen membuat Master Tua menjadi geram. Tubuhnya bergetar. Dia berteriak mengatakan Xiao Chen tidak mengetahui seberapa tingginya langit. Tekanan sendai kedua semakin kuat, menekan tubuh Xiao Chen ke tingkat yang lebih ekstrim. Xiao Chen dapat merasakan betapa kuat tekanan tersebut. Di ruang spiritual Xiao Chen, inti sihirnya juga bergetar. Perlahan, inti sihir Xiao Chen menenangkan diri. Di lain sisi, si hitam menatap Xiao Chen yang sedang menerima tekanan tersebut. Kemudian dia bertelepati. Xiao Chen, apakah kau butuh bantuanku untuk melahap sebagian besar kekuatan ini? Xiao Chen terkejut mengetahui si hitam dapat melahap kekuatan Kaisar Agung. Namun, Xiao Chen tidak membutuhkan bantuannya. Dia ingin menggunakan kekuatan ini untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Sendai kedua semakin mendekat, menekan kuat Xiao Chen. Lin Peng merasakan jantungnya akan copot. Dia bertanya, apakah Xiao Chen benar-benar bisa menahan kekuatan seorang Kaisar Agung? Master Tua mengibaskan tangan. Dia akan memberi Xiao Chen sesuatu yang lebih kuat. Kekuatan yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura dingin yang dapat membekukan area sekitar. Es mulai terbentuk, perlahan membekukan tempat tersebut, kemudian membekukan tubuh Xiao Chen. Dari atas, sendai kedua masih terus menekan tubuh Xiao Chen. Master Tua kembali mengibaskan jari ke arah bawah. Sebuah tebasan muncul dari langit, menekan tubuh Xiao Chen. Saat ini, Xiao Chen dipaksa berlutut oleh tekanan tersebut. Tubuhnya mulai berkeringat. Di dalam ruang spiritual, inti sihir masih terus menempa tubuhnya dengan kekuatan dari Master Tua. Tiba-tiba, inti sihir membuka mata. Dia melahap 3 kekuatan yang menekan tubuhnya. Perlahan, kekuatan itu terhisap.
Tekanan yang kuat memasuki tubuhnya. Setelah itu, inti sihir menghela napas. Di lain sisi, Master Tua tersentak. Dia tidak mengerti latihan apa yang dikultivasi oleh Xiao Chen. Merasakan firasat buruk, dia akan menggunakan segala cara untuk membunuh Xiao Chen. Cahaya 5 warna keluar dari tubuhnya. Segala sesuatu yang ada di sana langsung terhenti. Pepohonan terdiam, udara juga terdiam. Begitu juga dengan tubuh Xiao Chen, termasuk orang-orang yang ada di sana. Mereka tidak bisa bergerak. Master Tua mengatakan, sebuah kehormatan bagi Xiao Chen bisa mati di tangan teknik ketiganya. Jari kembali diarahkan ke Xiao Chen. Master Tua mengeluarkan sendai tahap ketiga. Cahaya 5 warna berkumpul menuju satu titik. Mata Master Tua mulai kosong. Kilatan petir muncul di sekitar tubuhnya. Perlahan, sesuatu mulai muncul. Benda tersebut seperti sebuah armor. Dia mengangkat tinggi jari, kemudian berteriak, "Kaisar Agung Sendai, datanglah!" Sebuah benda raksasa muncul di atas kepala Master Tua. Itu adalah Sendai ketiga. Orang-orang yang ada di sana begitu terkejut melihat kekuatan tersebut, termasuk Xiao Chen. Xiao Jingxi tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang melihat basis kultivasi masternya begitu kuat. Mereka semua dapat merasakan kekuatan spiritual yang sangat kuat dari Sendai ketiga. Dari sekte King Yumen, mereka dapat melihat benda raksasa yang muncul di langit. Seketika, Duan Xiliang menjadi khawatir kepada Xiao Chen. Tempat di mana benda raksasa itu muncul adalah tempat Xiao Chen bertarung. Master Tua menatap Xiao Chen. Kali ini dia sangat yakin Xiao Chen akan mati. Tangannya dikibaskan ke arah Xiao Chen. Seketika, Sendai ketiga bergetar, mengarah ke tempat Xiao Chen. Tekanan yang begitu luar biasa keluar. Sekarang tidak hanya Xiao Chen, orang-orang yang ada di sana juga terkena tekanan tersebut. Sampai-sampai orang sekuat penatua gila tidak dapat menahan. Dia berlutut. Di samping, si hitam kembali bertanya, apakah Xiao Chen memerlukan bantuan? Xiao Chen tetap mengatakan, dia tidak membutuhkan bantuan si hitam. Tiba-tiba, mata Xiao Chen bersinar, aura emas masuk ke dalam matanya. Aura tersebut ditarik ke ruang batin dan diserap oleh inti sihir. Seseorang muncul, dia mengatakan, ini adalah Sendai yang luar biasa. Orang yang muncul adalah seorang pria tua dengan armor berwarna merah. Kedatangannya membuat semua orang terkejut. Master Tua menanyakan, apakah dia adalah dewa alam Shenwu? Pria berambut merah menatap ke Master Tua. Dia berkata, Shao Jingxuan, kau adalah Kaisar Agung, tapi tidak tahu malu, ingin membunuh seorang anak kecil. Orang-orang berpikir, apakah pria berambut merah adalah Kaisar alam Shenwu? Ketakutan yang muncul dari wajah orang-orang mulai menghilang. Mereka menjadi lebih tenang ketika melihat pria berambut merah. Patria Jiang dan Seng Qiong mengatakan, pria berambut merah memang kaisar dari alam Shenwu. Master Tua yang dipanggil Shao Jingxuan bertanya, apakah Shenwu ingin menghentikannya? Pria berambut merah ini dipanggil Shenwu. Dia mengatakan tidak akan pernah ikut campur dalam pertarungan pribadinya. Dia cuma penasaran dan ingin melihat siapa yang dapat membuat Shao Jingxuan berusaha keras untuk membunuhnya. Shenwu menatap Xiao Chen, begitu juga dengan Xiao Chen. Ketika Shenwu memperhatikan Xiao Chen, dia merasa, apakah Xiao Chen adalah orang itu? Entah siapa yang dia maksud, belum ada yang tahu. Xiao Chen tersenyum dan berpikir, kemungkinan pria berambut merah ini sudah merasakan. Master Tua sudah geram, dia menghayunkan tangan, berniat mengubah Xiao Chen menjadi abu. Sendai kembali bergetar, bergerak mendekat ke Xiao Chen. Xiao Chen menatap ke langit, dia berkata, sukses atau gagal dalam satu serangan. Dia memasang kuda-kuda, bersiap mengeluarkan teknik. Xiao Chen akan menggunakan tinju surga tahap ketiga. Aura berwarna emas ditarik, berkumpul di tangan Xiao Chen. Tangan kanannya mulai dihayunkan. Wajah Master Tua terkejut ketika melihat teknik yang dikeluarkan oleh Xiao Chen. Apakah ini adalah teknik untuk menyerap kekuatan lawan dan menggunakannya untuk menyerang? Master Tua tertawa. Dia akan memperlihatkan seberapa kuat kekuatan seorang Kaisar Agung. Usaha Xiao Chen akan sia-sia. Seorang Kaisar Agung hanya membutuhkan satu langkah untuk menjadi seorang dewa. Kemudian dia berteriak, matilah kau bocah. Sendai ketiga semakin cepat turun ke atas kepala Xiao Chen dan tekanan semakin kuat. Sementara Xiao Chen masih menyerap aura dari Sendai. Sesaat dia tertawa senang. Tanpa diduga, Sendai yang ukurannya sangat besar tiba-tiba menyusut. Hal itu membuat Master Tua terkejut. Bagaimana ada teknik seperti itu? Mata Xiao Chen bersinar merah. Kekuatan yang kuat dari Sendai diserap masuk ke dalam inti sihir.
Perlahan, lapisan inti sihir mengalami retakan. Itu terkelupas satu persatu dan berubah menjadi tubuh emas muda. Jiwa Xiao Qian dengan armor merah muncul. Xiao Qian bersiap melepaskan tinju surga. Namun sesuatu membuatnya tersentak. Sendai ketiga yang sebelumnya menekan tiba-tiba berhenti. Kejadian itu membuat Master Tua terkejut. Dia berpikir, apakah Xiao Qian akan menerobos? Namun semua itu mustahil. Dia sama sekali tidak dapat merasakan kekuatan Kaisar Agung dari tubuh Xiao Qian. Tidak peduli apapun yang ada di dalam tubuh Xiao Qian, Master Tua yakin Xiao Qian akan mati. Dia kembali menjatuhkan Sendai. Melihat Sendai mulai bergetar dan kembali memberikan tekanan, Xiao Qian menggerakkan tangan, menggunakan tinju surgawi tahap ketiganya. Pukulan raksasa muncul dari langit, menabrak Sendai. Master Tua terkejut dengan teknik tersebut. Dia benar-benar tidak percaya. Sendai ketiganya terdorong dan terlempar, jatuh menabrak tanah. Tempat di mana sendai ketiga terjatuh memunculkan ledakan yang dahsyat. Batu dan pepohonan di sekitar tempat tersebut langsung hancur. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di dekat sana. Mereka terlempar ke segala arah. Shen Wu merasa seni bela diri yang ditunjukkan Xiao Qian tidak biasa. Ini benar-benar luar biasa. Sendai ketiga yang dibuat oleh Master Tua hancur. Dan Xiao Qian menyerap puing-puing tersebut. Kemudian dia bersiap memberikan pukulan. Master Tua sangat marah melihat sendainya diserap. Pukulan kembali dilepaskan oleh Xiao Qian, mengarah langsung ke tubuh Master Tua. Tanpa penghalang, Master Tua menerima tinju Xiao Qian secara langsung. Tubuhnya bergetar, mulutnya memuntahkan seteguk darah. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Qian sudah di luar perkiraannya. Perlahan, pakaian di tubuh Master Tua mulai hancur. Sedangkan Shen Wu yang ada di dekat sana membuat sebuah penghalang. Dia cukup yakin dengan tebakannya. Kemudian berkata, pukulan ini hanya dia yang bisa melakukannya. Layak menjadi legenda. Tubuh Xiao Qian babak belur. Setetes darah keluar dari mulutnya. Pukulan yang baru saja dilepaskan oleh Xiao Qian memberikan beban yang besar bagi tubuhnya. Dewa Shen Wu merasa kasihan dengan Shao Jingxuan. Dia sudah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Kaisar Agung. Tapi dia telah bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Terlihat tubuh Master Tua seperti gosong. Dia terdiam, seperti seorang mayat. Di lain sisi, Xiao Qian kembali memuntahkan seteguk darah. Beban tubuhnya sangat besar. Tangan yang digunakan untuk mengeluarkan teknik tinju langsung hancur. Xiao Qian tidak menduga, dengan tubuhnya saat ini, dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan Kaisar Agung. Dia juga hampir tidak bisa menggunakan pukulan tahap ketiga. Namun, pukulan tersebut harus dibayar dengan satu lengan. Xiao Qian terus terbatuk, mengeluarkan beberapa darah. Si Tam menanyakan kondisi Xiao Qian. Dia cukup terkejut ketika melihat lengan Xiao Qian. Namun Xiao Qian mengatakan, itu bukanlah masalah besar. Si Tam tidak menyangka, Xiao Qian benar-benar bisa menyerap kekuatan Kaisar Agung. Kemudian bertanya, apakah basis kultivasi Xiao Qian telah mencapai tahap Kaisar? Xiao Qian mengatakan, dia belum mencapai tahap itu. Tapi hanya tinggal selangkah lagi. Xiao Qian menatap lurus ke Master Tua dan menyuruh si Tam melihatnya. Xiao Qian mengeluarkan tiupan angin. Perlahan, tubuh Master Tua hancur tertiup angin. Tubuhnya sudah rapuh, seperti pasir. Shen Wu turun di dekat Xiao Qian. Dia mengatakan, Xiao Qian kuat sama seperti dulu. Xiao Qian juga menyapa. Dia mengatakan, sudah lama dia tidak melihat Shen Wu. Namun dia masih belum menembus ke alam Kaisar Dewa. Shen Wu mengeluarkan aura yang kuat, kemudian mengarahkan tangan ke depan. Dari telapak tangan, aura emas berputar. Orang-orang yang ada di sana dibuat pingsan. Setelah semuanya pingsan, Xiao Qian memperkenalkan Shen Wu kepada si Tam, mengatakan Shen Wu adalah Kaisar Agung dan dia juga adalah teman sejati Xiao Qian. Shen Wu tidak menyangka, bahkan makhluk mitos dapat lahir di alam Shen Wu. Sepertinya, Shen Wu mengetahui identitas si Tam. Xiao Qian mengatakan, Shen Wu pernah bertemu dengan satu orang lagi. Sebuah cahaya keluar dari tubuh Lin Peng. Itu adalah Raja Kera. Dia menyapa Shen Wu. Mereka juga sudah lama tidak bertemu. Melihat jiwa Raja Kera, Shen Wu terkejut. Dia mengetahui identitas Raja Kera. Namun dia juga mengetahui Raja Kera telah mati. Raja Kera mengatakan dia hanya beruntung. Shen Wu merasa dunia ini telah banyak berubah. Ahli tubuh tertinggi telah jatuh. Kemudian Raja Iblis juga telah jatuh. Yang dia tidak duga, Xiao Qian tidak mati dan Raja Kera juga tidak mati. Xiao Qian mengatakan, semua kesempatan ini berasal dari surga. Si Tam bertelepati. Dia tidak menyangka Xiao Qian adalah seorang inkarnasi kultivator tertinggi.
Xiao Chen mulai bangga, namun dia mengejek. Kemungkinan status si hitam tidak akan sebanding dengannya. Dia juga penasaran dengan identitas si hitam. Si hitam diam, tidak mau mengatakan. Dia akan menceritakan semuanya ketika Xiao Chen kembali menjadi kaisar. Xiao Chen bertanya ke Shen Wu apa yang terjadi dengan 9 alam setelah dia dan Raja Iblis mati. Shen Wu mengajak mereka berdua berbicara di tempat lain. Setelah kematian mereka berdua, memang terjadi banyak perubahan besar di 9 alam. Xiao Chen merenung, kemudian dia membangunkan kelompoknya. Perlahan mereka semua mulai sadar. Kemudian mengatakan, Shao Jingxuan telah mati, dan keluarga Shao telah dihancurkan. Xiao Chen memerintahkan penatua gila dan Jiang Xuan membersihkan kekacauan. Setelah semua selesai, mereka harus pergi ke King Yumen untuk menekan musuh yang lebih kuat. Setelah mengatakan semua itu, Xiao Chen dan Shen Wu langsung menghilang. Penatua gila masih terkejut dengan perkataan Xiao Chen. Dia tidak percaya bagaimana Xiao Chen bisa mengalahkan seorang kaisar agung. Ketika menatap ke sekitar, banyak orang dari aliansi keluarga Shao telah terbunuh. Berpindah ke King Yumen, pasukan besar masih berusaha keras menghancurkan formasi besar yang melindungi King Yumen. Namun semua usaha yang mereka lakukan belum berhasil. Mereka sampai frustasi dengan formasi tersebut. Sebuah serangan kembali dilepaskan. Itu adalah serangan dari pria tua, ahli formasi. Dia menggertakkan gigi, tidak menyangka formasi besar ini begitu sulit untuk dipecahkan. Pria tua ini dipanggil Tetua Li. Para tetua lain menyuruhnya beristirahat. Namun Tetua Li masih bersikeras akan mencoba memecahkan formasi tersebut. Di lain sisi, Duan Xiliang menerima sebuah pesan yang membuatnya terkejut. Melihat ekspresi Duan Xiliang, para tetua mengejek. Mereka sangat yakin Shao Jingxi telah berhasil. Kedua tetua tertawa senang. Mereka menyuruh Duan Xiliang segera menyerah dan menghilangkan formasi. Jika Duan Xiliang mau menyerah, mereka akan memberikan hadiah. Ekspresi Duan Xiliang berubah, dia tersenyum dan memperlihatkan token pesan, menyuruh kedua tetua melihat secara langsung. Pesan itu dari Xiao Chen, dia mengatakan keluarga Shao sudah musnah. Sekarang pasukannya akan menuju King Yumen. Kedua tetua luar biasa terkejut, begitu juga dengan Tetua Li. Dia tidak percaya aliansi keluarga Shao sudah dikalahkan, bahkan sebelum formasi hancur. Duan Xiliang sangat bersemangat. Dia menjadi sombong dan mengejek kedua tetua. Namun, kedua tetua tidak percaya dengan pesan tersebut. Duan Xiliang memprovokasi mereka untuk menghancurkan formasi. Namun, wajah orang-orang ini sangat suram. Mereka sudah frustasi. Duan Xiliang kembali mengejek mereka semua. Para tetua sudah tidak tahan dengan ejekan tersebut dan menyuruh semua orang menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi. Semua kekuatan prajurit dilepaskan menyerang ke arah formasi besar. Formasi tersebut masih kokoh, tidak tergores. Duan Xiliang sangat percaya diri dengan formasinya. Berpindah ke suatu tempat di alam Shen Wu. Tempat ini melayang di atas tanah. Di sana ada Xiao Chen bersama Raja Kera dan Shen Wu. Xiao Chen memuji benda yang ada di tempat tersebut. Semuanya berkualitas tinggi. Bahkan kursi tersebut berada di rang 9, artefak sihir repel bumi. Shen Wu mengatakan, dia sudah menjadi kaisar agung di alam Shen Wu, maka dari itu dia lebih boros dan dihitung sebagai penguasa alam Shen Wu.